Hai, kamu para penikmat podcast. Kamu punya impian gede dari podcastmu? Terus First Story bisa banget bantu kamu. Mulai dari F-Link, Dynamic Audio Insertion, sampai statistik yang komprehensif. Semua ada di First Story. Gak ketinggalan kamu bisa monetisasi podcastmu lewat iklan dari First Story Ads yang bisa kasih kamu penghasilan dari setiap place podcastmu. Yuk gabung sekarang dengan klik di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent. di Konspirasi Ngopi. Seruput lo kopinya. Ngopi bre, sore-sore bre. Ngopi ya? Ngopi sambil dengerin konspirasi ngopi, makan pisang goreng. Wis. Pakai singkong, rebus. Aduh, gila itu udah kayak Thanos anjir. Sambil nyantai ya? Iya, Thanos di masa tua ya kan. Memandangi sawah-sawah, terasering anjir. Tapi lu tau gak CGI di balik itu orang-orang Indo tau? Oh iya. Iya, Cok. Makanya kenapa ada latar belakang kayak gitu. I see. Keren ya? Keren. Shout out tuh orang-orang Indo yang bekerja di luar sana. Iya, benar. Apalagi di bidang industri film tuh banyak banget, Bre. Gak usah balik. Iya, jangan balik. Iya, gaji di sana udah gede. Iya, Sama iya, gue iya. mau sedikit ini ya, apa namanya, cerita lah bahwa saat ini tuh dunia sedang mengalami kesedihan. Oh iya, kesedihan. Ya, karena Apa tuh? konflik perang Israel-Palestina kan. Wah, ini kesedihan tiada akhir, Bre. Iya, selalu sih ya. Selalu anjir. Isunya 2 tahun sekali gitu loh, update gitu. Buset deh. Cuma ini ada satu hal sih yang gue gak habis pikir, bahwa rumah sakit di jalur Gaza, rumah sakit baptis, itu dibom oleh Israel. Itu rumah sakit apa sih? Rumah sakit Kristen atau rumah sakit apa sih? Iya, rumah sakit Kristen. Oh. Namanya rumah sakit baptis tuh. Oh, gitu. Dibom Dibom sama Israel. oleh Israel. Oh. Jadi roketnya memang yang teridentifikasi itu roket Israel. Oh, punya Israel roketnya. Yes. Tetep ya. Gitu. Tapi nggak ngaku. Ya, begitulah bre. Lempar Israel. batu semuji tangan ya. Ya, Biasa ya udah. Selalu begitulah. Selalu gitu ya. Gitu. Tapi gue Iya, juga iya, mau iya. berterima kasih untuk orang-orang Indo yang sudah menyuarakan perdamaian gitu ya. Ya benar. Yang mereka terus support bangsa Palestina, mereka ngirim bantuan segala macem gitu ya. Ya. Sama special shout out lah untuk, adalah salah satu orang gitu gue ngeliat di TikTok ya, dia tuh kirim rudal bre. Dia kirim rudal ke Israel. Oh, gue tahu. Wah, itu Itu keren ramai banget di sih. TikTok, itu ramai di Instagram. Ngirimin rudal kan, Ngirimin rudal. pakai ilmu spiritual kayak gitu. Rudal kan? gaib iya. Rudal gaib. Rudal gaib. Di tepi pantai itu kayaknya. Wah. Gue hormat lah, angkat topi gue sama orang-orang kayak gini. Iya, hormat ya. Sangat membantu ya. Sangat membantu. Tidak jelas. Sangat membantu perjuangan bangsa Palestina ya. Iya. Iya. Gue acungi jempol sih orang-orang begini. Harus dilestarikan bre Harus orang-orang dilestarikan ya. Iya. Kirim rudal, rudal basilik namanya. Basilik ya. Waduh. Bagus. Tapi sekali lagi kita konspirasi ngopi, thanks banget untuk orang-orang yang udah support perdamaian lah. Benar. Karena kita juga akan selalu gitu ya. Gue kemarin tuh ketika rumah sakitnya dibom dan segala macam terjadi, gue tuh jadi ingat apa yang ingin disuarakan oleh John Lennon. Gitu, John Lennon selalu menyuarakan perdamaian, terlepas dari dia tidak percaya agama, dia tidak percaya Tuhan, tapi humanity-nya dia tuh besar banget gitu. Iya. Jadi yang dikedepankan di situ humanity-nya oleh si John Lennon ini gitu kan. Yes. Kayak gitu. Iya, karena gue pernah denger ya suatu khotbah gitu ya. Ini dari versi Kristen. Dia bilang percuma kalau lo rajin ke gereja, lo selalu berdoa dalam nama Tuhan gitu ya. Tapi lo tidak memanusiakan manusia. Ya. Itu sama aja iman lo tuh bohong. Iman tanpa perbuatan mati. Yes. Sebenarnya apa yang Yesus lakukan 3 tahun di bumi itu memanusiakan manusia tahu? Yes. Dia tetap mengkutuki apa yang diperbuat gitu. Jadi perbuatan yang dikutuki tapi tidak dengan manusianya. Manusianya tetap dimanusiakan. Dimana ketika di situ ada pelacur, diampuni begitu. Penghakiman itu semuanya milik Tuhan gitu. Milik Tuhan, benar. Milik Tuhan. Dan kita hanya bisa memanusiakan manusia gitu. Dan itu yang diajarkan sama
Yesus gitu. Dia bukan bawa agama, tapi dia membawa humanity itu sendiri yang dibawa gitu. Yes. Kayak Dia gitu. membawa kasih lah ya. Jangan sampai kefanatikan lu, kecintaan lu terhadap Tuhan meniadakan manusia. Nah, itu yang salah menurut Yesus ketika itu. Iya. Dan dia berusaha untuk merombak paradigma berpikir yang sudah waktu itu sudah mengakar kuat di bangsa Israel ketika itu. Pada akhirnya Yesus datang untuk merubah sudut pandang itu, paradigma yang salah kayak Bener. gitu. Enggak gini loh, enggak sefanatik ini gitu. Lu tetap harus mikirin janda, lu harus mikirin orang-orang miskin di luar sana. Kayak gitu kan bangsa Israel kan? Ya karena itu tidak bisa disebut cinta. Iya. Ketika lo mencintai Tuhan Allah lo, berarti lo harus mencintai segala perbuatannya. Dan segala perbuatan yang Tuhan lakukan untuk manusia itu baik ya. Lo harus berbuat baik juga. Termasuk ciptaannya mungkin Iya, maksudnya. ya lo harus berbuat baik juga. Kalau lo ngaku cinta Tuhan tapi lo tidak berbuat baik kepada sesama, menurut gua it's a total fucking bullshit. Iya. Gitu lo. Lo tidak benar-benar mencintai Tuhan Allah lo. Apa gunanya kalian beribadah kepadaku tapi hati kalian itu tidak mengindahkan humanity itu sendiri. Iya, Kurang iya. lebih seperti itulah. Jadi Benar-benar. itu yang Yesus ajarkan pada dasarnya. Nah, ngomong-ngomong soal tadi kita ngomong Yahudi kayak gitu, terus juga kita ngomongin masalah konflik ini. Sebenarnya ini konflik klasik yang sudah ada dari zaman dulu, Bre. Dan gua sebagai pribadi, gua kalau ngeliatin berita tuh aduh capek banget anjing ngeliatin recent update berita ini si Hamas begini, si Israel begini, pemerintahan Israel kayak gini. Aduh capek banget dengan politik ini gitu loh, Bre. Gitu. Cuman pada dasarnya yang jadi concern kita adalah si masyarakat ini gitu loh, masyarakat yang tinggal di tanah tersebut gitu. Iya. Mau dibawa kemana nasibnya? Sebenarnya concern kita tuh ke situ, Bre, kayak gitu. Ya menjadi korban ya. Nah, makanya sekarang kita mau ngebahas tentang sepak terjang dari tanah yang bisa dikatakan tanah perjanjian ini, Bre. Iya. Tanah Israel ini sendiri. Tanah kayak Yerusalem. gitu. Tanah Yerusalem pada khususnya kayak gitu. Oke, daripada berlama-lama, langsung aja temen ngopi. Pertajam analisa lo. Perkuat dengan Cocok Cocok Logi. Oke, ngomongin terkait konflik tanah perjanjian bangsa Israel dan bangsa Palestina, ini sudah terjadi jauh banget, Bre, gitu. Bahkan sejarah tanah Kanaan ini itu tertulis dengan rapi di dalam Alkitab itu sendiri. Oke. Nah, Oh, bisa ditarik ulur ke sini ya. iya, Oke. Nah, ini sebenarnya ini buat konteks buat teman-teman ngopi ya. Jadi, ini kita mau ngerunutin nih sejarah dari tanah Israel ini sendiri atau Iya. yang bisa kita bilang tanah Yerusalem ya kan. Jadi, kalau kita mau runutin ini sejarahnya dari literasi dan catatan sejarah, ini coba kita mau ungkapin di sini. gue mau ngebacain sedikit dari zaman Nuh gitu ya. Dari zaman Nuh di sini. Oh, bahkan dari zaman Nabi Nuh, Bre. Sebenarnya bukan dari zaman Nabi Nuh gitu ya, tapi anaknya Nabi Nuh ini adalah bisa dibilang bapak dari orang Kanaan. Oke, benar. Gitu. Nah, ini gue mau bacain sedikit ayatnya. Ada di Kejadian 9 ayat 18 dengan judul perikop Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Ini boleh gue jelasin sedikit dari Iya, boleh. konteks cerita ini. Sebenarnya kan kalau kalian ingat ya, jadi sebenarnya bahkan sejarah tanah Israel kita udah sering bahas lah ya di sejarah Illuminati. Episode itu kita udah bahas dari sisi modernnya, terus di Brotherhood of Snake kita juga bahas itu. Ingat gak lu, Bre? Yes, Di benar. Brotherhood of Snake kita bahas itu. Nah, mungkin ini sedikit refreshment ya. Jadi sebenarnya Kanaan itu kan dikatakan sebagai tanah perjanjian begitu kan. Cuman pada awalnya ketika itu dari literasi yang kitab yang tadi lu bacain, Bre, Nuh itu kan punya 3 anak kan, Ham, Sem, dan Yafet gitu kan. Nah, si Ham ini punya 3 anak lagi namanya Misraim, Put, dan Kanaan. Nah, Misraim ini yang mendiami tanah Mesir. Oke. Put itu yang mendiami tanah Ethiopia di bagian bawah tuh, Afrika bagian bawah gitu. Nah, si Kanaan ini yang mendiami tanah Israel saat ini. Oke. Kayak gitu. Lu inget gak waktu itu Nabi Nuh mengutuk salah satu anaknya? Yes. Salah satu anaknya. Tapi kutukan itu tidak bisa berlaku kepada Ham.
Karena si Ham sudah diberkati kan sebelumnya di kejadian waktu mereka turun dari Bahtera itu kan ada berkat dan perjanjian dari Tuhan kan kepada keturunannya si Nuh kan. Nah, yang dapat kutukan itu, yang dapat bagian kutuk keturunan itu adalah si Kanaan. Oh, I see. Kanaan. Jadi beberapa keturunan setelah si Ham. Bukan beberapa keturunan sih. Langsung ya? Langsung. Kanaan itu anaknya Ham. Oke. Karena si kutukan itu tidak bisa diberikan kepada Ham, maka diberikan kepada Anaknya. gitu. Jadi yang menanggung kutukan itu adalah si Kanaan. Oke. Makanya dikatakan Kanaan akan menjadi bangsa budak Oke. bagi Shem. Shem itu adalah keturunan garis mesianik Iya, sampai iya. ke Yesus nanti. Jadi gitu. dia bapaknya Abraham lah ya. Ya benar, nenek moyang bangsa orang beriman lah Shem itu gitu. Nah, sedangkan si Kanaan ini bakal jadi bangsa budak yang akan melayani si Shem, yang akan melayani Yafet begitu. Oke. Kayak gitu. Jadi memang pada dasarnya tadinya bangsa Kanaan ini memang dikutuk untuk jadi bangsa budak tadinya, Bre. Gitu. Yang dimana walaupun dia punya tanah itu, tapi dia tidak berkuasa atas tanah itu, kayak gitu. Jadi ternyata si Kanaan ini dapat tanah bagian wilayah yang didiami saat ini sebagai tanah Israel, seperti itu. Oke. Kayak gitu, Bre. I see. Mhm. Oke, kita lanjut ya. Ya. Ini terdapat juga di Kejadian 12. Di situ ayat 4 sampai dengan 9. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Ya. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Syichem, yakni pohon tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel dan di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah, menariknya tadi menurut kitab yang tadi udah lu bacain, Bre, itu kan berarti menggenapi apa yang sudah dikatakan di dalam literasi kitab Kejadian tentang cerita Nabi Nuh. Cerita Nabi Nuh kan mengatakan bahwa si Shem ini akan menjadi tuan bagi si Kanaan. Yes. Nah, Kanaan ini akan selalu menjadi budak nih, akan menjadi pelayan gitu loh, bangsa pelayan gitu loh. Nah, akhirnya kan tiga anak Nabi Nuh ini kan memang mempunyai tanahnya masing-masing begitu. Ham itu mendiami Afrika bagian bawah, si Shem itu kebagian tanah di tanah Mesopotamia. I see. Which is nenek moyangnya Abraham. Yeah. Makanya Abraham orang Mesopotamia tadinya gitu. Memang tidak dituliskan alasan kenapa Tuhan menyuruh si Abraham untuk cabut dari tanah itu. Tapi ini asumsi gue mengatakan ya tanah itu tanah orang bebal lah gitu. Pada akhirnya Shem atau keturunannya si Shem ini, si Abraham ini hidup di tengah orang-orang yang tidak mengenal Yahweh begitu loh, Bre. Yes, I see. Jadi memang disuruh cabut aja, bahwa cabut lu dari situ, ini tanah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan begitu. Cabut, tinggallah di Kanaan, yang dimana akhirnya digenapi di firman tersebut bahwa si Kanaan ini akan menjadi budak, akan menjadi pelayan bagi si Shem gitu. Kemah-kemahnya Kanaan ini akan menjadi miliknya si Shem atau keturunan Shem, yaitu Abraham. Makanya digenapilah di situ, dijadikan tempat tanah perjanjian bahkan gitu. Oke, cuma di sini tuh di ayat ini gitu ya. Di ayat ini satu hal yang harus kita highlight. Jadi ya. Abraham itu belum dipanggil Abraham. Belum. Dia masih dipanggil Abram. Dan di sini dia juga tidak menempati tanah itu. Dia masih lanjut berjalan ke arah tanah Negeb. Ya. Gitu. Jadi meskipun Tuhan udah bilang sama Abram gitu ya bahwa tanah ini akan jadi tanahmu gitu loh, dan beserta keturunanmu akan tinggal di sini. Tapi di situ Abram belum menempati tanah itu. Belum. Dia justru masih lanjut berjalan ke tanah Negeb dan lanjut lagi ke Mesir. Betul. Dia masih lanjut ke Mesir memang. Jadi rutenya kalau mau kita ngerutein, jadi kalau dari tanah
Mesopotamia yang sekarang adalah tanah Irak, itu ngelewatin garis pantai laut, bre. Yes. Sampai ke ngelewatin Kanaan, tapi mereka nggak stay di Kanaan, masih lanjut tuh sampai ke Mesir rutenya. Bener. Nah sampai di Mesir, dari Mesir balik lagi ke Kanaan. Kanaan. Kayak gitu. Yes. Jadi nggak tahu ya kenapa kenapa ya gitulah. Ya mungkin dia butuh pasukan dulu atau apa segala macam, membangun dinastinya untuk lebih besar untuk merebut Ya, tanah itulah. Bisa jadi Gitu. bisa jadi. Nah, ini gue lanjut ya. Ya. Di sini juga tertulis di dalam Kejadian 13 ayat 13 sampai 15. Nah, di sini Abram udah menetap nih. Jadi Abram menetap di tanah Kanaan. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya." Wow. Jadi ini adalah tanah yang literally dijanjikan Tuhan ya. Yes. Iya. Benar. Bagi keturunan mesianik bisa dibilang. Keturunan Yahudi yang dimana ini adalah sebenarnya esensi fundamental bagi bangsa Yahudi sendiri. Mereka mempercayai ini adalah tanah yang memang dijanjikan Tuhan bahkan dari zaman Abraham sekalipun. Yes. Bagi mereka kayak gitu. Oke. Gitu. Dan kan bangsa Israel ini sempat pindah gitu ya. Jadi setelah zaman Abraham gitu ya, zaman Abraham lewat, bangsa Israel ini sempat pindah ke tanah Mesir. Iya, betul, Iya. betul. Itu karena suatu peristiwa kelaparan lah. Peristiwa kelaparan itu zamannya Yusuf. Betul. Zamannya Yusuf di situ ngundang saudara-saudaranya untuk tinggal di tanah Mesir gitu kan. Sampai setelah zaman Yusuf, Mesir tuh masih baik tuh. Pada saat zaman Yusuf, karena si Firaun ini melihat Yusuf ini sebagai orang kedua lah. Dia udah membantu Firaun untuk mengatasi kelaparan itu karena berkat yang dikasih oleh Tuhan gitu ya, lewat mimpi gitu ya. Tangan Yusuf bisa kanannya. menerjemahkan mimpi lah. Tangan kanannya Firaun Yes. gitu, bisa dibilang kayak gitu. Nah tapi setelah zaman Yusuf berlalu dan semakin berlalu, makin banyak orang Israel tuh berkembang biak di Mesir. Benar. Ya kan, beranak cucu segala Iya, macam. iya. Sampai saat zaman Musa, di situ bangsa Israel tuh sudah tidak lagi diperlakukan istimewa. Iya, karena kan pergantian rezim. Yes. Memang beda rezim, Beda rezim, beda aturan. Beda aturan dan beda inilah penanganan. Beda ya. penanganan. Iya, betul. Rezim Mesir kan? Rezim Mesir. Iya, gitu. Rezim Jadi, kita mah selalu baik, bro. apa tuh? Saya Rezim- suka banteng. Iya. Tapi sebelum menuju Yusuf, Bre, lu agak biar dapat konteks ya, jangan terlalu nge-skip gitu ya. Jadi kan si Abraham itu punya keturunan sampai Ishak. Iya. Ishak, Yakub gitu kan. Nah, Yakub itulah yang disebut dengan Israel. Yes. Gitu. Nah, makanya tanah Kanaan ketika itu didiami keturunannya Yakub kan, yang which is dia punya 12 keturunan. 12 Si suku, Yusuf iya. itu, si Yusuf anak bungsu. Dia Bener anak dong. ke-11 berarti. Anak ke-12-nya si Benjamin. Pokoknya yang terakhir itu Benjamin. Oh, dia anak ke-11. Anak bontotnya Benjamin. Oke. Nah, akhirnya si Yusufnya ngajak saudara-saudaranya yang tinggal di Mesir gitu kan. Berbeda rezim, akhirnya perlakuan kepada bangsa Israel, ras-ras keturunan Israel itu tidak diberlakukan sebagaimana waktu dulu ya, kayak gitu. Yes. Bahkan si Musa itu melakukan pembunuhan pertama kali kepada tentara Mesir ya. Karena kejadian, ya maksudnya suku-suku Israel tuh kayak dipandang jadi kelas kedua, Bre, gitu, oleh bangsa Mesir kayak gitu. Jadi kayak ada diskriminasi ras lah di situ. Benar-benar. Gitu. Ya, dan akhirnya Musa memimpin bangsa Israel untuk pulang ke rumahnya. Mengajak bangsa Israel untuk pulang lagi ke tanah nenek moyangnya yang dulu. Yes, Oke. ke tanah perjanjian. Oke, tanah yang memang sudah dijanjikan. Yes. Bisa dibilang kan ya, Mesir itu adalah pengungsian lah ya ketika itu, karena kan terjadi kemarau yang begitu panjang, kelaparan yang begitu dahsyat gitu. Nah, memang pada saat perjalanan pulang itu ya kita tahu lah bangsa Israel ini adalah bangsa yang bebal. Bebal loh. Lu udah dikasih mukjizat tapi lu masih tetap tidak percaya. 40 tahun. Harusnya 40 hari loh. Iya. Harusnya 40 hari lu dikasih mukjizat. Hari ini lu percaya, Tuhan kau baik banget Tuhan. Besoknya siapa sih Tuhan? Ya. Bahkan sebebal ini, Bre. Sampai diturunin roti yang jatuh dari sorga loh. Namanya itu mana? Iya, men.
diturunin roti dari surga. Lu bayangin roti dari surga, bre. Masih Itu kurang mukjizat apa lagi? Masih ngeluh. Dia bilang hambar katanya. Hambar, bosan gue makan mana? Iya kan? Itu malaikat tuh geleng-geleng, bre. Geleng-geleng. Anjir, gua gak ngerti lagi gitu. Itu geleng-geleng tuh, bingung mau ngadepin orang-orang kayak gini tuh gimana gitu. Sampai inget gak lo, gue juga pernah cerita kan di Brotherhood of Snake itu, bahkan di dalam 40 tahun itu sampai diturunin tulah ular, bre. Saking kesel Tuhan kan. Ya kan, buat matok-matokin mati ya lu pada lu ya kan. Saking ngeluh mulu gitu loh. Kurang enak apa, roti turun dari surga loh. Itu kan padang pasir literally gitu. Kok bisa-bisanya ada roti makanan iya, gitu ya. roti turun dari surga, udah kurang mujizat apa lu? Bener. Gila, manusia bebal. Dan memang yang membuat itu menjadi 40 tahun juga karena kan ketika mereka sampai di tanah itu, akhirnya bangsa Israel diketuain oleh Musa ya, menyuruh untuk mengintai tanah itu. Ya kan? Belum sampai, masih di daerah outskirtnya, masih di luar tanah iya, itu. untuk mengintai gitu kan, untuk mengintai. Dan pada saat mengintai, mereka tuh takut, bro. Karena dilihat bangsa Kanaan itu udah bangsa raksasa, gede-gede segala macam penjaganya. Iya. Wah, ini sangat nyambung sih dengan literasi, di mana ketika itu dikatakan yang menyambungkan kutuk dan perjanjian darah dengan iblis itu adalah keturunannya Kanaan ini. Dimana ya bisa dilihat dari literasi ini bahwa waktu itu bangsa yang mendiami tanah Kanaan itu adalah para raksasa. Ya bisa jadi itu memang keturunannya film kan, raksasa itu, ya tidak heran gitu kan. Akhirnya para spy atau mata-mata yang mendatangi itu takut, bre. Takut karena melihat pemandangan itu. Ya, intinya mereka bilang lah bahwa wah gede-gede banget, kita nggak mungkin menang segala macam. Dan ini bangsa-bangsa beringas gitu ya. Itu kan disbelief ya, lu tidak percaya akan kehebatan Tuhan lu yang mampu membuat Musa, seorang laki-laki tua, bisa ngebelah laut. Gila. Lu masih nggak percaya gitu loh. Akhirnya udah Tuhan ngomong nggak jadi 40 hari, 40 tahun. Berhasil tuh ya, bre, dikuasai oleh bangsa Israel pada akhirnya. Keturunan Musa yang waktu itu dipimpin sama si Yosua akhirnya berhasil menguasai tanah itu yang berhasil direbut dari bangsa Kanaan. Yes, gitu. Benar. Berarti kan di sini ada kata-kata merebut nih. Bener gak? Berarti kan tadinya sebelum bangsa Israel datang dari Mesir, selama 40 tahun itu juga memang sudah didiami oleh bangsa Kanaan. Bener gak? Iya, beratus-ratus tahun malah. Beratus-ratus tahun iya dong, malah. Dari zaman Ishak sampai ratusan tahun itu. Bener. Itu udah kecampur tanah itu, Pak. Bener. Kayak gitu. Iya. Akhirnya berhasil direbut lah kayak gitu. Dikuasai, lahirlah di situ raja-raja Israel yang memerintah ketika itu. Bener. Sampai waktu itu yang terbesar termasyhur Raja Daud, Raja Salomo, sampai akhirnya ke zaman Babilonia. Babilonia menguasai tanah itu gitu. Terus dihancurkan ya, bre, sama bangsa Babilonia. Bait Allah juga dihancurkan kan, istananya Salomo begitu dikuasai. Nah itu tahunnya sekitar 722 sebelum Masehi sampai 586 sebelum Masehi. Kerajaan Assyria dan Babilonia menguasai Yerusalem, mengalahkan raja-raja Israel dan Yudea ketika itu. Nah, Raja Nebukadnezar nih pentolannya lah dari banyak raja-raja Babilonia dan Assyria. Raja Nebukadnezar lah yang paling terkenal, yang termasyhur ya. Iya, paling terkenal. Dan bahkan ini kan terjadi pembuangan ya pada masa itu ya. Pembuangan, benar. Orang-orang Israel dibawa ke tanah Mesopotamia atau tanah Babilonia ketika itu. Jadi dibawa nih orang-orang pinter dari tanah Israel, dibawa sampai ke sono. Bahkan salah satunya ada Daniel ya waktu itu ya. Yes, benar. Daniel dibawa. Dijadiin tangan kanannya si Nebukadnezar ketika itu buat tafsir mimpi. Memasang togel kayaknya si Raja Nebukadnezar ini ya kan. Ada yang 3 orang juga tuh temennya Daniel. Benar. Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Kenapa ya? Kenapa orang-orang Israel ini tuh bisa menafsirkan mimpi-mimpi ya? Jago ya? Ya itu mungkin buat judi ya. Ya itu mungkin ini ya penglihatan-penglihatan yang dikasih oleh Tuhan juga. Talenta. Karunia. Ya. Karunia yang diberikan Tuhan gitu ya. Yang disalahgunakan oleh bangsa lain ya untuk
mengartikan mimpi, masang togel gitu. Iya, untuk ketik rek spasi air tuh kalau kata Deddy Corbuzier zaman dulu ya. Iya, kayak gitu. Oke. Nah, terus maju terus nih sejarahnya sampai ke zaman Yesus. Ketika itu dikuasai oleh bangsa Romawi ya waktu Romawi, itu saat itu ya. benar. Zaman Yesus dikuasai oleh bangsa Romawi yang ketika itu pemerintahnya Herodes. Kayak Herodes. gitu. Kemudian dari zaman dinasti Herodes, dari zaman Yesus itu memang dikuasai oleh bangsa Romawi nih bre. Sampai ke tahun 600-an bre. Itu berganti-gantilah kaisar-kaisar Romawi yang menguasai tanah itu gitu. Nah ini mereka tuh akhirnya takluk dan runtuh pada tahun 600 Masehi pada masa Bizantium yang diperintah oleh Heraklius dan dikalahkan oleh bangsa Persia bre. Akhirnya tanah ini diambil alih oleh bangsa Persia ketika itu. Kayak gitu dari tahun 600. Dan di situ sempat ada larangan ya bahwa tanah itu nggak boleh lagi didiamin oleh bangsa Yahudi. Ya makanya bangsa Yahudi itu sempat tercerai-berai lah. Ya kan? Iya diusir dari tanahnya kayak Benar. gitu. Kan waktu itu notabene ketika itu adalah dari tahun 300 Masehi sampai 600 Masehi itu pada akhirnya Romawi itu mengkonvert dirinya menjadi negara-negara Kristen ya, menjadi kerajaan-kerajaan Kristen. Benar. Kayak gitu. Nah, disitulah bangsa Yahudi itu dipecah belah ya, bisa dibilang ya di situ ya. Akhirnya sampai nih bre di zaman abad 10-an atau bisa dibilang abad ke-11-an lah. Setelah direbut dari bangsa Persia ketika itu, di mana yang paling terkenal ketika itu adalah kejadian perang salib. Yes. Kayak gitu, yang dimana waktu itu muncul kesatria-kesatria Templar untuk melindungi bait suci ya, kompleks bait suci atau Templar gitu untuk menguasai tanah itu di bawah perintah Paus langsung. Kemudian akhirnya terjadilah pecah perang salib ketika itu yang hasil akhirnya dimenangkan oleh bangsa Turki ketika itu yang dipimpin oleh Sultan Salahuddin waktu itu. Dikuasai wilayah itu dan direbut kembali dan menjadi milik Turki pada akhirnya kayak gitu. Itu lumayan lama tuh ya Turki berkuasa ya. Lama banget. Kemudian ditaklukkan kembali oleh bisa dibilang bangsa-bangsa Liga Arab lah kayak gitu yang menguasai tanah itu. Berganti kekuasaan tanah Yerusalem akhirnya sampai pada akhirnya tetap pada tahun abad ke-15 sampai ke abad 19-an 1917-an itu kembali dikuasai lagi oleh bangsa Turki lagi dan akhirnya pada akhirnya tahun 1948 pada masa perang dunia ke-1 dan ke-2 itu Inggris ini mendukung orang-orang Yahudi untuk kembali lagi ke tanah tersebut gitu. Oke, Inggris mendukung. Inggris mendukung itu kayak gitu. Bahkan ini adalah sebenarnya kalau konspirasinya ini bahkan sudah dikarang-karang metode untuk cara menguasai tanah itu dari abad 17-an bre. Oke. Dari masa-masa Turki sedang menguasai tanah itu gitu loh. Kan salah satu yang membuat orang Yahudi ini balik ke tanah itu, correct me if I'm wrong gitu ya. Itu kan zaman Hitler kan. Benar. Yang dimana Hitler yang dituduh membantai bangsa Yahudi ini sebenarnya dia kasih waktu lah untuk orang Yahudi ini keluar aja dari bahasa Jerman gitu loh. Ada. Gitu. Jadi 4 tahun atau 5 tahun sebelum kejadian pembantaian itu memang sudah diberi ultimatum kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Jerman ketika itu bahwa kalian gua kasih waktu 3 sampai 4 tahun untuk cabut dari tanah Jerman. Kayak gitu. Bahkan ada disiapkan suatu pulau Re yang memang disiapkan untuk mereka-mereka ini, orang-orang Yahudi yang tinggal di Jerman gitu. Untuk diungsikan ke tanah tersebut. Bisa dibilang tanah pengasingan lah. Madagaskar kalau lo tahu. Jadi bahkan si Jerman pun sudah menyewa kapal-kapal bre. Menyewa 3 sampai 4 kapal untuk membawa orang-orang Yahudi yang tinggal di Jerman saat itu untuk diungsikan ke tanah Madagaskar. Tapi memang orang-orang itu bebal. Nggak mau cabut dari tanah Jerman gitu loh. Padahal memang sudah di-warning kan sama si Hitler 3 atau 4 tahun gua kasih waktu lo cabut dari sini. Kalau enggak lo gua bantai semua. Yes. Mungkin dikiranya main-main kali bre. Tapi paling tidak itu masih bijak loh dia. Iya. Masih bijak, masih ngasih tahu Giving time lah ya. Giving time loh. 4 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh bre. Iya kan? Benar. Kayak gitu. Tapi nggak mau aja bangsa Yahudi ini gitu. Dan kalau gue ngelihatnya ini mungkin dari helikopter view gitu ya. Ini kayak udah grand plan aja gitu loh. Ya. Grand plan gimana caranya mempersatukan orang-orang Yahudi yang sudah tercerai-berai gitu lah. Dan tinggal di seluruh dunia gitu. Ada Yahudi,
di Rusia, bahkan di Amerika, bla 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 gitu kan, banyak orang Yahudi tinggal dan akhirnya menjadi warga negara tetap ya di Benar. suatu bangsa atau negara gitu, dan mereka ini tercerai-berai gitu. Dan akhirnya disatukan kembali di dalam satu paham yang dinamakan dengan Zionisme itu sendiri, di mana mereka percaya bahwa seluruh bangsa Yahudi yang tersebar di seluruh dunia, orang-orang Yahudi yang ada di seluruh dunia itu harus menjadi satu bangsa di tanah Palestina itu sendiri. Jadi dari sejak kejadian si Nazi Hitler itu yang dimana itu mendorong imigrasi para bangsa Yahudi yang tersebar di seluruh dunia, termasuk yang ada di Jerman, untuk kembali lagi ke tanah Israel, di mana waktu itu tercetuslah suatu negara baru yang dimana dikatakan sebagai Israel Merdeka tahun 1940. Oke, sebentar. Jadi pada saat zaman Hitler, bangsa Yahudi itu akhirnya banyak yang dipulangkan lagi ke tanah Kanaan ini. Yes. Tapi pada saat itu tanah Kanaan ini sudah didiami oleh satu bangsa atau belum? Sudah. Multikultural lah ya. Kita bisa bilang tanah tersebut sebenarnya tidak spesifik cuman satu ras doang. Kan ada ya orang Yahudinya juga, ada orang Arabnya juga tinggal di situ. Bahkan ya banyak ras lah di situ. Cuman yang menguasai tanah itu secara politik dan pemerintahan ketika itu adalah Turki. Masih Turki? Masih Turki Oke. ketika itu. Cuman pada akhirnya kan Perang Dunia I itu kan dimenangkan oleh Inggris ketika itu. Perang Dunia I berarti sebelum 1940 dong? Ya betul. Ya. Ini gue tarik mundur dulu nih. Oke. Tarik mundur dulu. Perang Dunia I itu dimenangkan oleh Inggris. Akhirnya Inggris mempunyai kuasa dan leverage terhadap tanah tersebut. Kayak gitu, dimana dia berhasil mengusir bangsa atau pemerintahan Turki ketika itu, berhasil digulingkan pemerintahan Turki ketika itu. Makanya tanah tersebut secara di atas kertas itu milik Inggris. Oke. Tapi Inggris memberikan pembebasan lah, memerdekakan tanah tersebut, dan tanah tersebut menjadi tanah Palestina begitu. Oke, untuk bangsa yang pada saat itu memang Tinggal di mendiami situ. tanah tersebut, Betul. yaitu bangsa Palestina. Dikatakanlah sebagai negara Palestina ketika itu. Oke. Tapi tetap punya Inggris dong. Gak juga sih, itu mungkin sama seperti Malaysia Singapura, bre. Malaysia Singapura kan bekas jajahan Inggris. Benar. Akhirnya dibebaskan lah oleh Inggris gitu, bahwa ya udah ini jadi tanahnya Malaysia, tanah Singapura. Kalau ditanya punya siapa, they don't belong to England. Gua nggak sepakat. Kan tahu persemakmuran kan? Yap. Iya, tapi tetap mereka punya government-nya Oh, sendiri, dan itu benar, negaranya mereka gitu loh. Negara Malaysia, negara Singapura, they are exist gitu loh. Ya, betul. Mereka ada gitu. Mereka ada, tapi kalau kita mau ngelihat dari sisi konspirasi dan shadow di balik itu kan tetap dong yang punya kuasa si Inggris ini atas negara persemakmurannya atau mungkin ya. Ya, Mungkin kan kalau ini makanya- dilihat secara konspirasi sih ya mungkin ya. Karena pada akhirnya maksudnya ini adalah grand plan yang memang sudah dibentuk dari abad 17-an. Oke. Kayak gitu, dari zaman Freemason dan Illuminati bahkan. Kita kan sudah pernah menceritakan hal ini tuh di Protocols of Zion. Ini adalah sebenarnya trik dan caranya si Inggris untuk membuat suatu negara adikuasa atau negara Israel merdeka dengan memberikan kemerdekaan kepada rakyat Palestina atau bangsa Palestina. Yang dimana coba deh lu baca sumbernya deh. Ketika itu Perdana Menteri Inggris ngapain? Oke, ini ada dari CNBC ya. Ada dari CNBC di sini judulnya kronologi awal konflik Israel Palestina lah. Jadi konflik ini tuh telah terjadi lebih dari 100 tahun. Tepat pada tanggal 2 November 1917, kala itu Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour menulis surat yang ditunjukkan kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris. Surat tersebut memang singkat, hanya 67 kata. Namun isinya memberikan dampak terhadap Palestina yang masih terasa hingga saat ini. Surat tersebut mengikat pemerintah Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Surat tersebut dikenal dengan Deklarasi Balfour. Gitu. Intinya kekuatan Eropa menjanjikan gerakan Zionis, sebuah negara di wilayah yang 90% penduduknya adalah penduduk asli Arab Palestina. Mandat Inggris diberikan pada 1923 dan berlangsung hingga 1948. Nah, jadi selain dia memberikan kemerdekaan kepada bangsa Palestina, tapi di sisi lain dia juga mendukung suatu komunitas Yahudi
untuk dilahirkan di tanah Palestina itu sendiri. Oke. Maka tercetuslah dari 8 tahun setelah itu, dari 1940 itu, 1948 berdirilah negara Israel merdeka, di mana mereka memproklamasikan kemerdekaan pada 14 Mei 1948. Gitu. Nah, jadi itu sudah terbentuk tuh bangsa-bangsa, orang-orang yang tadinya tercerai-berai, orang-orang Yahudi yang ada di seluruh dunia udah ngumpul tuh di tanah itu gitu. Udah ada nih orangnya, masyarakatnya gitu, masyarakat Yahudi. Akhirnya dicetuskanlah negara Israel merdeka di atas negara Palestina tadi. I see. Gitu. Jadi kalau yang gue baca juga dari surat tadi gitu ya. Itu dari semenjak 1917 sudah direncanakan dengan matang tuh. Sudah. Gimana caranya mengeluarkan atau mempersatukan orang-orang Yahudi ini? Nah. Dengan cara dia buatlah satu tokoh yang bernama Hitler. Ya. Yang mengancam dan membunuh orang-orang Yahudi ini, sehingga orang Yahudi ini mau keluar dari negaranya masing-masing dan berkumpul di tanah Palestina ini. Ini konteksnya konspirasi ya. Ya, Oke. gitu kan. Benar. Jadi secara nggak langsung Hitler tuh termasuk dalam grand plan-nya mereka. Betul. Suka tidak suka, meskipun Hitler tidak sadar mereka ada dalam grand plan-nya, tapi kalau dari teori konspirasi ini, Ya. ya Hitler ada dalam Hitler grand ada, plan-nya mereka. benar. Jadi bisa dibilang dia adalah pemantik dan alasan yang paling rasional untuk bangsa-bangsa Yahudi yang ada di Jerman ketika itu, yang ada di Rusia, karena kan waktu itu kekuasaannya Hitler, di mana kekuasaan Nazi ketika itu sampai bahkan hampir menguasai satu Eropa kan, itu bisa mendorong suatu imigrasi besar, Bre. Orang-orang bangsa Yahudi yang berada di Eropa saat itu dan termasuk yang ada di Jerman bahkan untuk melakukan imigrasi kembali ke tanah Palestina gitu. I see. Bahkan Bre, sampai waktu itu tuh mereka menyewa kapal segala. Itu tuh ada fotonya, Bre. Kalian teman-teman ngopi tuh bisa cari fotonya. Itu satu kapal isinya bapak-bapak, ibu-ibu, anak kecil gitu di dalam satu kapal, bawa kayak spanduk besar gitu. We want back to home gitu. Tidak ada yang bisa menghalangi kami untuk pulang gitu. Apapun itu. Gila. Semasif itu dorongan imigrasinya kayak gitu. Bener. Dari seluruh dunia ngumpul di tanah itu. Kayak gitu. Iya, bisa dibilang kalau dari sisi konspirasinya Hitler nih menjadi boneka ya. Ya. Ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Bener. Kayak gitu. Masuk dalam grand plan-nya lah. Benar. Oke, terus setelah itu, Bre, Hmm. setelah didirikan negara Israel ini, Ya, Israel merdeka. ya itu kan perang terus terjadi itu. Benar. Perang terus terjadi karena yang gue lihat adalah Israel ini tuh ingin selalu memperluas wilayahnya, gitu loh. Wilayah yang itu bukan wilayah mereka diakuin juga sebagai wilayah mereka. Iya. Dan itu menyebabkan konflik internasional gitu Benar. kan. Nah, menurut lo sendiri lah, this land belong to who? Oke, jadi pertanyaan besarnya di sini, tanah itu milik siapa sebenarnya? Gitu ya. Ini kita bisa ngomong dari berbagai sudut pandang ya. Kalau mau ngomong dari sudut pandang agama bisa gitu, ngomong dari sisi politik juga bisa. Tapi kalau mau ngelihat, kita di sini mau berusaha untuk objektif ya. Jadi objektif kita ngelihat dari pandangan sejarah aja. Kalau kita runut dari ditarik sampai ke zaman dulu, sebenarnya tanah ini tuh memang pada akhirnya adalah memang sudah didiami oleh bangsa-bangsa multikultural sebenarnya, Bre. Jadi ini sangat kompleks sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau mau ditanya tanah ini milik rasnya siapa begitu ya? Kalau misalnya pertanyaannya seperti itu kayak gitu, ya milik semua ras yang sudah tinggal di situ. Ada bangsa Yahudi, ada bangsa di situ, ada bangsa Arab, bahkan mayoritas bangsa-bangsa di Timur Tengah ras-rasnya ngumpul aja di tanah itu gitu loh. Jadi kalau ditanya tanah itu milik siapa, sebenarnya milik bersama. Kalau mau ngelihat dari secara objektif dan kita tarik ke zaman dulunya bahkan kayak gitu. Kenapa bisa terjadi konflik ini? Sebenarnya ini adalah kepentingan politik elit aja kalau gue bisa bilang, Bre. Oke. Karena menariknya, Bre, jadi banyak banget eksperimen sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di sana ya, atau jurnalis lah, para aktivis yang memang mendukung perdamaian Palestina dan Israel. Itu banyak banget melakukan eksperimen sosial ke tanah Yerusalem, secara spesifik dan khusus ke tanah Yerusalem. Ketika mereka datang ke sana, mereka melakukan interview ke orang-orang yang tinggal di situ, yang notabene sebenarnya di sana benar-benar multikultural ras, hidup berdampingan gitu loh, Bre. Tanpa ada membedakan ras, suku dan golongan, nggak ada sama sekali gitu. Bahkan ketika mereka ditanya apakah mereka itu benci sama satu sama lain gitu, enggak, mereka nggak punya alasan logika untuk
benci satu sama lain gitu. Jadi Oke, itu mungkin yang diangkat oleh beberapa influencer atau tokoh penggiat itu mungkin segelintir point of view, bro. Jadi point of view yang memang dia lihat dari point of view yang damai-damai aja. Tapi kalau di jalur Gaza itu menurut gua is really different lah. Karena how come lo tidak membenci orang yang membunuh keluarga lo? How come gitu ya menurut gue. Jadi mungkin yang diangkat, gue juga pernah ngeliat lah kayak Jay Shetty or siapapun gitu ya yang pernah ngangkat itu, dia ngelihat dari point of view yang damai-damai aja. Tapi memang kalau ditanya ada yang tidak damai, ada. Karena memang di jalur itu sudah terjadi banyak pembunuhan lah. Yang which is menurut gue akan teramat sulit untuk memaafkan orang yang membunuh keluarga lu. Benar. Gitu kan? Benar. Nah, tapi di sini bisa dibilang maksudnya akarnya semuanya kan dari politiknya, Bre. Maksudnya dari elitnya gitu. Maksudnya yang bisa membuat suatu pembantaian atau pemusnahan ini segala macam ini kan semua kepentingan politik kan. Bener. Yang pada dasarnya sebenarnya masyarakatnya juga nggak ngerti apa-apa. Toh mereka hidup berdampingan ratusan tahun kok gitu loh. Dan gini iya kan? Sebenarnya everything will become normal as long as Inggris tidak menyatakan kemerdekaan Israel pada saat itu. Inggris dan dunia internasional, karena pada saat itu dia sudah menyerahkan itu kepada Palestina, let's say. Benar. Nah, tiba-tiba beberapa tahun mendatang dia mendeklarasikan kemerdekaan Israel, dan Israel secara sombong ya, kalau gue bisa bilang secara sombong akhirnya dia mengklaim wilayah-wilayah itu berdasarkan histori, sejarah panjang keagamaan. Dia mengklaim itu adalah tanah mereka, yang which is kita juga nggak tahu nih apakah mereka adalah the real Jews gitu loh. Apakah mereka adalah bangsa murni Israel yang pada saat itu dijanjikan oleh Tuhan? Kita juga nggak tahu gitu kan, karena siapa yang bisa ngelihat itu gitu. Dan mereka secara arogansi merebut tanah ini. Dan yang gue lihat adalah kenapa konflik ini bisa terjadi. Satu, gue sepakat dengan elit itu, dan elit ini tuh mencoba membuat satu nation ya, satu race yang akan menguasai tanah ini gitu loh. Dan mereka ini yang bener-bener rakus, dan mereka ini yang bener-bener will destroy anything. Yang menghalangi pandangan mereka begitu ya. Yes. Oke. Nah, sebenarnya ini kalau kita mau ngomong dari sisi politiknya kan kita ngomong elit di sini ya kan. Nah, kalau kita mau ngomong dari sisi konspirasinya, ini sebenarnya kita udah bahas di sejarah Illuminati, terus juga kita bahas juga di Protocols of Zion, di mana sebenarnya elit yang di sini yang dimaksud adalah elit global atau Illuminati itu sendiri, Bre. Yes. Di mana ketika mereka ngumpul di situ, bahkan itu ada di 24 Protocols itu jelas ditulis negara Yahudi merdeka, ditulis jelas di situ, yang di mana itu juga sangat kontras berhubungan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Di mana akan muncul binatang ketiga, yaitu dengan wujud binatang ditunggangi oleh pelacur besar yang disebut Babel. Ya kan? Ingat gak? Untuk menguasai seluruh dunia di bawah satu pemerintahan tatanan dunia, yaitu Antikris. Wow, kayak gitu. Itu sih sebenarnya yang kita percayai kalau dari sisi agama ya, apalagi dalam literasi dan dunia kekristenan kita percaya hal itu gitu. Benar. Kayak gitu. Pada akhirnya Antikristus yang ada di dalam Alkitab, atau mungkin Dajjal ya dalam kepercayaan Muslim gitu, itu memang lahir dari bangsa Yahudi itu sendiri. Jadi kalau buat gua dan Randy yang memang beragama Kristen ya nggak heran sih sampai kayak gini-gini gitu loh. Jadi ya udah gitu. Dan satu pesan sih buat teman-teman ngopi. Jadi kalau kalian bilang Israel adalah Kristen, no, kalian tuh salah. Israel salah. Itu mostly Israel itu country atau bisa disebut bangsa lah. Dan mereka beragama macam-macam. Ada yang Yahudi. Lu tau nggak tentara Israel tuh ada orang Muslim ya? Ada. Sholat. Ada, benar. Ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Muslim gitu. Tapi kalau spesifiknya mungkin mostly mereka beragama Yahudi. Benar. Dan Yahudi itu bukan Kristen. Bukan. Beda banget loh. Beda. Kita kan pernah ngebahas di Protocols of Zion bahwa Judaisme dan Zionisme itu sama sekali berbeda. Yes. Dua hal yang berbeda sama sekali. Kalau Zionisme itu udah ngomong masalah tentang nasionalisme dan ideologi gitu. Tapi kalau Judaisme itulah kepercayaan gitu. Bener. Kepercayaan Yahudi gitu. Dan kepercayaan Yahudi yang paling berbeda dengan Kristen adalah jelas Yahudi masih menantikan
Mesias. Betul, Jadi itu Mesiasnya sangat Yahudi beda. bukan Yesus. Jadi Bukan. teman-teman nggak boleh salah loh. Apalagi teman-teman konspirasi ngopi ya. Benar, Teman benar, ngopi benar. nggak boleh salah. Jangan menyamakan Yahudi itu dengan Kristen. Iya, iya, It's iya. different. Sangat berbeda. Cuman ya pada akhirnya kita di sini nggak mau nyari-nyari tahu siapa yang salah lah ya kayak gitu ya Bre, karena ini udah runyem banget gitu, maksudnya kompleks lah masalah ini. Dan sama satu lagi sih, gue mau nyampein buat teman-teman ngopi di luar sana ya, siapapun itu kalian ya, entah kalian punya latar belakang ras, suku, agama apapun kalian gitu, apapun latar belakang kalian, tolong banget, please banget untuk kalian tuh paling tidak berpikiran bahwa apa yang terjadi di daerah Timur Tengah, khususnya di negara konflik Israel saat ini, perang yang ada di sana adalah perang agama. Waduh, tolong banget please teman-teman. Ini tuh sama sekali bukan perang agama, karena ini adalah suatu kepentingan politik yang hadir di situ, ya kan? Yang dimana di sini akan mendistorsi propaganda yang seperti itu, kayak gitu. Jadi Benar. kalau bisa buat teman-teman jangan pernah berpikir ini adalah suatu perang agama, karena ini sama sekali berbeda sih menurut gue. Ini sih yang pengen gue tekankan gitu. Oke. Kayak gitu. Konspirasi ngopi. Seruput dulu kopinya.